warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Iryana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Berikut saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk pemimpin. Kali ini saya akan mewawancara dengan Kepala Sekolah PT SD Negeri 79 Gresik, tempat saya bertugas, yakni dengan Ibu Siti Khairiyah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya Hidayatul Iryana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Saya mendapat wawancara. Saya mau waktu Ibu sebentar nih. Sesuai kemarin saya sudah menghubungi Ibu bahwa saya hari ini akan mewawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan untuk pembelajaran kepemimpinan. Ya, Bu. Saya minta waktunya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Siti Khairiyah menjabat sebagai kepala sekolah yang sudah berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Masuk juga, Bu. Iya. Tapi dalam 1 tahun itu pasti sudah punya suka duka, ya, artinya sudah memiliki pengalaman selama memimpin sekolah. Nah, apakah selama ini, selama 1 tahun lebih itu, apakah di sekolah Ibu aman-aman saja tanpa permasalahan, ataukah ada banyak permasalahan yang harus Ibu selesaikan? Untuk permasalahan ya ada, Bu. Tapi ya tidak banyak karena kan saya baru 1 tahun, jadi ya mungkin baru penjajakan dan perkenalan dengan guru tentang pribadi masing-masing. Tapi itu, Bu, ya, dalam permasalahan yang Ibu hadapi itu, menurut Ibu yang paling berat apa, Bu? Ya, Menangani kasus yang seperti apa gitu? tentang adanya perbedaan itu, kemudian adanya nilai-nilai atau tentang perilaku Bapak Ibu guru. Perilaku Bapak? Iya. Perilaku siswa-siswinya? Iya juga, siswa-siswi juga. Jadi ini ada permasalahan yang terkait dengan guru dan juga ada permasalahan yang terkait dengan siswa, Bu. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu, ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bukan moral? Untuk yang kasus yang identifikasi kasus itu yang berdasarkan benar dan salah, itu menurut saya nilai-nilainya itu bisa kita kaji atau kita musyawarahkan bersama. Kalau ketika kasus itu ada, misalnya ada pertentangan antara benar dan dengan benar, maka itu merupakan dilema etika. Tapi jika kasus itu bertentangan antara benar dan salah, nah berarti kasus tersebut merupakan kebijakan moral. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang keduanya itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kan dilema begitu. Keduanya sepertinya benar, itu bagaimana? Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut?
Biasanya ya kita musyawarahkan Bu bersama-sama untuk mengambil keputusan dan kesepakatan dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Karena apapun yang terjadi, sekolah ini adalah milik kita bersama. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan sesama, dengan cara musyawarah itu tadi. Jadi, musyawarah yang penting. Iya. Nah, bagaimana langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya ya saya kalau ada nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut, itu siapa saja yang terlibat di dalamnya itu kami kumpulkan atau kami cari fakta-fakta kebenaran, itu kami cari dulu dengan cara klarifikasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait yang lebih tahu, yang lebih mengenal lagi, supaya kita bisa mencari solusi dari apa permasalahan tersebut. Oke, kita langsung mengambil keputusan ya, harus Klarifikasi dulu. klarifikasi, Iya. mendapatkan data-data yang jelas Iya. terlebih dahulu. Iya. Nah, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau yang saya anggap efektif itu ya kita libatkan pihak-pihak yang terkait dengan cara seperti itu mungkin kita bisa mencari solusi yang terbaik. Libatkan pihak-pihak yang terkait. Iya. Karena dari mereka itulah Lebih bisa tahu, menggali, iya. bisa menggali fakta dan juga menggali apa ide-ide mereka juga Iya. untuk diambil keputusan bersamanya. Nah, apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Tantangan saya itu kepengen apapun yang terjadi di dalam sekolah itu, baik itu dilema maupun moral, itu nantinya sekolah kita ini bisa mewujudkan, bisa lebih baik lagi, bisa menjadi lebih maju lagi tanpa adanya permasalahan seperti itu lagi. Jadi bisa teratasi dan kita bisa melangkah lebih baik lagi. Intinya dari permasalahan yang ada, baik dilema etika ataupun sikap moral, itu sekolah bisa menjalani sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu kalau saya tangkap. Selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, itu apakah ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan? Misalkan ada rentang waktu, saya harus menyelesaikan kasus ini dalam waktu sekian, itu apakah Ibu langsung di tempat menyelesaikan saat itu juga? Biasanya itu kami cari sela-sela waktu yang tepat tuh, tidak langsung di seketika itu tidak, tapi kita itu butuh waktu yang tepat. Bagaimana cara menyampaikan pada guru tersebut atau anak tersebut biar lebih enak, lebih enjoy, tidak ada nantinya setelah ini tidak ada misalnya tidak enak dengan teman atau tidak enak dengan anak atau orang tua. Nah, itu jadi kami cari waktu yang tepat, bagaimana caranya nanti sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Iya, enak dulu dicari sela-sela yang sekiranya ini nanti yang terlibat itu bisa menerima. Iya, menerima tanpa ada tanpa ada permasalahan Nah. berikutnya. Jadi Iya. sampai setelah ada keputusan kemudian ada permasalahan baru yang timbul begitu kan. Betul kalau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membantu Ibu atau membantu Ibu untuk mengambil suatu keputusan?
Salah satu faktor yang paling utama Bu, yaitu kejujuran. Karena dengan kejujuran itu kita bisa tahu atau menentukan langkah selanjutnya. Kalau orang itu sudah tidak jujur, maka kita juga tidak bisa mengambil langkah selanjutnya. Kemudian kita musyawarahkan bersama. Artinya apa? Orang itu mengakui dengan jujur kan, mengakui. Nah, setelah mengakui baru kita bicarakan kembali bagaimana caranya agar tidak terulang kembali. Nilai-nilai orang yang tadi ini supaya bisa memberi yang tepat sesuai keadaan, kita bisa memutuskan dengan tepat gitu. Kemudian ini terakhir Bu ya, saya ini pertanyaan saya bakal terakhir, hikmah atau pembelajaran apa yang Ibu petik selama berpengalaman menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat untuk sekolah maupun untuk pribadi itu sendiri. Kalau untuk pribadi saya itu cenderung bisa mengelola diri saya. Oh, berarti teman saya atau guru saya seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, itu untuk diri saya. Kalau untuk bersama-sama, marilah kita saling berempati, saling bersifat efektif dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam menangani sebuah masalah sehingga bisa berjalan dengan baik. Iya. Karena dengan menyelesaikan masalah bersama-sama, berarti kita yang peduli terhadap sekolah kita, peduli terhadap perbaikan sekolah kita. Oke, Bu Siti, selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan wawancara ke Bapak Hayat selaku BTSI. Assalamualaikum Pak Kayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini saya mohon maaf minta waktu Bapak sebentar untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan sesuai yang kemarin saya utarakan waktu membuat janji wawancara dengan jenengan ya Pak. Ada waktu kan Pak hari ini Pak? Insya Allah ada. Permisi Bapak, sebelumnya saya ingin tahu Bapak Hayan ya, ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun Pak? Untuk kepala sekolahnya itu sekitar hampir 8 tahun. 8 tahun. Bertugas di 2 lembaga. Lembaga yang pertama itu 2 tahun, yang lembaga UPT 78 ini 6 tahun. Sehingga kalau di total itu 8 tahun. Itu masih dalam lingkup wilayah yang sama. Ya, wilayah kecamatan yang sama. Ya. Tentunya dalam jangka 8 tahun ini Bapak sudah merasakan suka duka menjadi kepala sekolah. Apakah selama ini sekolah yang Bapak pimpin itu aman-aman saja atau ada permasalahan-permasalahan yang sering Bapak tangani kasusnya? Untuk sebagai pemimpin suatu lembaga itu di semua tempat itu ya ada saja untuk permasalahan yang kita hadapi. Soalnya kita itu berhubungan dengan masyarakat, kita itu berhubungan dengan manusia, sehingga banyak hal-hal yang kita hadapi dalam menjalankan suatu tugas itu. Permasalahan yang Bapak hadapi itu apakah apakah ada suatu permasalahan yang ini dua-duanya benar atau sudah jelas ini benar dan salah? Ya, untuk keduanya itu saya kira ya kedua-duanya itu ada. Malah yang sering itu yang kita anggap kedua-duanya itu benar. Dilema Pak ya? Iya.
Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kalau kasus yang berhubungan dengan dilema moral itu merupakan dilema etika ya, dilema etika itu suatu merupakan situasi yang terjadi ketika seorang itu memilih dua pilihan, di mana di antara dua pilihan itu secara moral itu benar, tetapi itu saling bertentangan. Itu dilema etika. Tapi kalau bujukan moral itu merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang itu dihadapkan pada suatu keputusan yang di mana keputusan itu ada dua hal yang sudah jelas bahwa di antaranya itu ada yang benar dan ada yang salah. Lebih berat yang lebih berat yang itu, yang kedua-duanya itu benar. Misalnya membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam itu. Bukan dilema etika, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang kedua kepentingannya itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kami atau saya dalam hal menangani suatu masalah yang mana di dalamnya itu ada dilema etika, maka yang saya lakukan adalah mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan sekolah secara umum. Karena sekolah ini milik bersama, maka segala sesuatu harus kita bicarakan bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehingga keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang mementingkan untuk kepentingan bersama. Begitu Pak, nanti musyawarah itu hal yang terpenting. Nah, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya biasanya di dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu biasanya yang pertama itu kami berusaha untuk mengenali dulu bahwa nilai-nilai itu yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah. Kemudian yang kedua itu menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut atau masalah tersebut. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Kemudian setelah itu dari fakta-fakta itu kita verifikasi, kemudian kita buat suatu keputusan. Dan yang terakhir biasanya itu kita melakukan suatu refleksi terhadap keputusan kita tersebut. Kira-kira keputusan yang kita putuskan tadi itu sudah tepat atau belum. Itu termasuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan kan? Iya. Dan selama ini Bapak sudah melakukan langkah-langkah prosedur yang jelas seperti itu. Kemudian menurut Bapak, apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang biasanya yang kami anggap efektif itu untuk mengambil suatu keputusan itu biasanya hal-hal yang mengacu pada peraturan yang berlaku di sekolah. Iya, peraturan yang ada yang berlaku di sekolah. Kemudian juga selanjutnya itu hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, sehingga terkadang itu kami mengajak orang-orang yang atau pihak-pihak yang bermasalah untuk berbicara secara pribadi, sehingga
apa ya, sehingga apa yang itu yang dirasakan atau apa masalahnya itu kan bisa diutarakan, sehingga nanti itu apa itu akan lebih mudah untuk mengurai masalah tersebut. Melibatkan orang-orang Iya, yang bermasalah. terlibat. Iya. Dan senang. Oh ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangan yang kami hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini biasanya itu nilai budaya. Ya, nilai budaya yang mana terkadang itu nilai budaya itu kabur ketika dihadapkan pada nilai budaya lain. Soalnya kan antara budaya satu dengan budaya lain kadang-kadang ada perbedaan, ya, ada benturan. Kemudian yang kedua itu paradigma berpikir dari semua warga, sekolah, serta masyarakat di lingkungan sekolah yang biasanya itu dipengaruhi oleh perubahan zaman atau perkembangan zaman, terutama di era globalisasi ini, sehingga terkadang itu agak mengaburkan kira-kira yang benar dan yang salah, yang benar dengan benar, yang itu yang terutama yang berhubungan dengan etika itu yang agak sulit, sehingga ya itu menjadi apa ya, menjadi tantangan bagi kami. Apalagi masyarakat penduduk sampean ini yang plural Pak gitu. Iya. Majemuk. Iya. Mungkin di sini banyak dari pendatang dan tidak hanya asli dari wilayah sampean, tapi di sini juga banyak pendatang. Akhirnya mungkin nilai-nilai budaya itu sudah berbaur itu merupakan tantangan bagi jenengan. Apakah selama ini dalam menyelesaikan permasalahan itu Bapak memiliki jadwal tersendiri atau ada jadwal tersendiri jangka waktunya dalam pengambilan keputusan sekian, ataukah langsung di tempat Bapak menyelesaikan kasus itu? Untuk masalah yang berhubungan dengan tata cara menyelesaikan masalah itu dilihat dari permasalahan dulu. Kalau memang permasalahan itu ringan dan mudah dipecahkan, yang tidak menyangkut etika dilema etika itu biasanya itu bisa langsung. Tapi kalau mengarah pada dilema etika itu biasanya itu kita jadwalkan, kita targetkan. Kira-kira masalah ini misalnya 1 minggu atau 2 minggu itu sudah tuntas. Bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Itu biasanya kami itu mengadopsi dengan cara-cara menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dilema etika itu. 9 langkah. Iya. Sangat tepat ini. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Biasanya yang faktor-faktor yang permudah kami itu biasanya itu yang berhubungan dengan nilai agama. Itu akan lebih mudah. Soalnya masyarakat di sini kan juga masyarakat agamis. Kemudian juga nilai sosial juga kita masukkan di situ. Insya Allah kalau hubungan sosial kita itu lebih dekat, maka akan lebih mudah untuk memecahkan masalah. Demikian juga kita juga menerapkan juga tentang nilai-nilai etika. Ini saya kira tadi saya sudah mendapatkan tujuan dari wawancara saya, tapi ada hal yang terakhir yang ingin saya tanyakan Pak ya.
pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang selama 8 tahun menjadi kepala sekolah, dan tentunya selama itu juga Bapak sering mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Dari pengalaman-pengalaman yang kami lalui atau yang kami laksanakan, itu ada 2 hal. Yang pertama itu yang berhubungan dengan lembaga. Itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu memang sangat sulit sekali, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang berbasis budaya, berbasis moral, berbasis etika, sesuai dengan budaya positif serta nilai yang dianggap penting dalam sebuah lembaga atau institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan itu akan jelas, sehingga nanti akan terwujud suatu lingkungan lembaga yang positif, yang kondusif, dan juga aman serta nyaman. Itu bagi lembaga. Kemudian bagi saya sendiri, dari pengalaman tersebut itu maka akan berikan pelajaran kepada saya bahwa saya akan bisa belajar mengelola diri, kemudian meningkatkan empati, terus berlatih untuk mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Banyak sekali pembelajaran yang bisa Bapak petik atau manfaat selama ini berdasarkan pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah ilmu etika, ya. Pak Hayan, saya berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sukses selalu Pak Hayan. Ya, amin ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.